Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini segera kita mulaikan dalam ibadah pelayanan kategorial. Namun sebelumnya kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kasih serta anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh ada itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kehidupan ini adalah milik Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang bersekutu bersama lewat ibadah kategorial. Kami percaya Tuhan dalam peribadatan kami pada malam hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar ya Tuhan, ibadah pada malam hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saatnya juga Tuhan kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar supaya kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami akan mendengar serta membaca firman Tuhan, dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Filipi. Kitab Filipi pasalnya yang kedua. Kitab Filipi pasalnya yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama dari ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Umat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Firman Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Terpujilah Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Persekutuan kategorial malam hari ini, renungan saya akan memberi judul Tanggung Jawab adalah Anugerah. Jadi judul renungan kita pada malam hari ini yaitu Tanggung Jawab adalah Anugerah. Sering kita mendengar atau mungkin kita menyaksikan dan melihat akan kesuksesan
dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin di antara kita ada yang pernah melihat atau ada yang sudah melihat bahkan mengalami kesuksesan, ya, yang tanpa sadari itu terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh pengalaman kesuksesan yang kita lihat dari dua orang yang mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah sudah pernah melihat, membaca, atau pernah melihat di saluran TV atau di sosial media tentang kedua orang ini, yaitu Insinyur Ciputra dan Bob Sandino. Ya, kalau kita melihat latar belakang kedua ini ada perbedaan. Ya, kalau Insinyur Ciputra ini berasal dari keluarga yang dikatakan di bawah standar, ya, cukup untuk kehidupan sehari-hari. Namun berbeda dengan Bob Sandino, dia berasal dari keluarga yang mapan, ya, di atasnya dari Bapak Insinyur Ciputra. Tapi kedua orang ini tidak pernah menyatakan atau mengatakan kata menyerah. Nah, kalau kita lihat Insinyur Ciputra ini sedari umur 12 tahun dia mengalami sesuatu yang kalau dibilang dia tidak sanggup mungkin untuk menjalaninya, ya. Bapaknya masuk penjara bahkan sampai meninggal, ya. Di tengah kehidupan mereka yang tidak stabil ekonominya, Insinyur Ciputra tetap melakukan sesuatu yang harus dilakukan, ya. Dia tetap berjuang untuk kehidupan mereka bersama keluarganya. Nah, kondisi tersebut bukan membuat dia semakin putus asa, tetapi dia tetap berusaha keras sehingga dia dapat meraih kesuksesan, ya. Dia bersekolah dan membangun bisnisnya. Itu semua berawal dari tidak punya apa-apa, ya. Ketika dia memiliki semua itu, dia berawal dari tidak mempunyai apa-apa, ya, tapi dia mempunyai semangat, ya. Dia mempunyai tanggung jawab yang besar, mempunyai impian yang besar untuk menjadi orang sukses. Berbeda halnya dengan Bob Sandino. Bob Sandino ini adalah orang yang berasal dari keluarga yang mapan, yang berkecukupan. Namun tidak membuat juga dia bersantai-santai atau hanya pangku-pangku kaki aja di rumah, ya. Tetapi dia juga berusaha keras, dia bekerja keras. Dia melakukan sesuatu dengan hati, dengan kemauan dan kerja keras, ya. Jadi kalau kita mempunyai kemauan, pasti ada hasil dan mempunyai jalan keluar untuk kita mendapatkan semuanya. Dia melakukan pekerjaan, maka dia pernah bekerja sebagai pegawai biasa, ya. 9 tahun dia bekerja sebagai pegawai biasa, dan dia melihat peluang-peluang yang harus dia kerjakan sehingga membuat dia menjadi orang sukses dan berhasil. Begitu juga dengan Insinyur Ciputra. Sehingga Bob Sandino ini melihat peluang bahwa bisnis ada di depan mata, ya. Dia mempunyai bisnis bergerak di bidang sembako, ya, jual sembako. Jadi dia mendirikan supermarket, ya, membuka cabang-cabang supermarketnya di mana-mana. Ya, dia mempunyai usaha, dan dia mempunyai usaha itu semua karena kerja keras dan membuat dia menjadi orang yang berhasil. Begitu juga dengan Insinyur Ciputra, ya. Kesuksesan mereka berdua menjadi contoh bagi kita bahwa kehidupan ini harus berjalan terus, dan kita harus berusaha bekerja keras untuk mencapai semua. Untuk impian-impian kita ke depan, kita harus bekerja keras, ya. Dan bertanggung jawab adalah
satu kunci membuat kita menjadi berhasil. Kaum pelayanan kategorial yang dikasih Tuhan, dari kedua orang ini ya, kita bisa melihat kesuksesan yang mereka capai. Bahkan di antara kita mungkin ada yang bertanya-tanya, pencapaian mereka di dalam berbisnis apakah sama halnya dengan pencapaian mereka di dalam mencari Tuhan? Ya, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Dan bagaimana kita yang bekerja di ladangnya Tuhan dalam pelayanan, ya, kita bekerja di ladangnya Tuhan, tetapi kita jangan lupa ketika kita bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas kita, disitulah kita akan diberikan berkat oleh Tuhan, di mana kita mewujudkan suatu bentuk dan tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada nilai-nilai moral serta nilai-nilai kemanusiaan. Manusia diantar untuk sadar akan tingkah laku atau perbuatannya yang mencerminkan bahwa ia adalah sosok yang bertanggung jawab dalam melayani dan bersaksi. Paulus adalah seorang rasul yang memiliki tekad yang bulat dan mempunyai niat yang bersungguh-sungguh untuk melakukan panggilan pengutusannya. Paulus sadar betul, Paulus sangat sadar akan segala tanggung jawab yang diembankan kepadanya di dalam pelayanan. Tantangan yang ia hadapi membuat dia tidak putus asa, membuat ada kata menyerah dengan pelayanan, dengan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Paulus. Kita tahu bersama bahwa latar belakang Paulus bukanlah orang yang baik, tetapi dia melakukan panggilan Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kita melihat dari latar belakangnya Paulus. Paulus di hadapan Tuhan awalnya dia bukan adalah orang yang baik, tapi tanggung jawab yang dia berikan, dia ingin menunjukkan bahwa dia dipilih untuk melayani dan dia harus melakukan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Wujud dan perilakunya harus dia tunjukkan kepada orang-orang yang dilayaninya. Persekutuan kategorial yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus adalah orang yang bertanggung jawab di dalam pelayanannya. Dia bekerja dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan di dalam pelayanan. Namun Paulus mewujudkan sikap yang bertanggung jawab dan berpedoman pada firman Tuhan. Tantangan di dalam berpelayanan apapun itu tidak mengurangi semangat Paulus untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Marilah kita menunjukkan cinta kasih kepada Tuhan di dalam berpelayanan. Untuk mencapai tujuan di dalam pelayanan yang penuh cinta kasih, tentunya kita harus bergandengan tangan di dalam pelayanan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi kita harus melihat betapa semangatnya Paulus dan tanggung jawabnya Paulus. Biarlah itu menjadi landasan kita dalam berpelayanan.
kaum kategorial yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat Paulus dan tanggung jawabnya dalam memberitakan firman Tuhan. Dia tetap melayani dengan penuh sukacita dan hanya berharap kepada Tuhan dan berharap agar jemaatnya memiliki sukacita dalam meneruskan apa yang sudah diperdengarkan. Sukacita yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya agar tetap mereka dapat menjalankan dan mereka dapat melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerja adalah anugerah, melayani juga adalah anugerah. Kalau orang dunia menunjukkan hasil yang sangat gemilang dalam usaha, tentunya mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Namun bagaimana halnya dengan kita di dalam berpelayanan? Sudahkah para pengurus dan dalam pelayanan menyadari akan panggilan dan pengutusan di masa yang sulit seperti ini? Ide-ide apa saja yang sudah disumbangkan dalam masa-masa sulit seperti ini? Sudahkah kita menunjukkan ketaatan untuk menghadirkan Tuhan, menghadirkan sukacita dalam membangun iman percaya jemaat kita? Bila kerja dilihat sebagai anugerah Tuhan, maka hasilnya akan sangat baik. Dan kita berpegang kepada Tuhan, maka hasilnya juga akan sangat baik. Maka tantangan apapun, ketika kita melakukan semua itu dengan baik dan bertanggung jawab, tantangan itu pasti akan kita bisa lewati bersama-sama. Saling bergandengan tangan antara pelayan dengan jemaat, pelayan dengan pelayan, saling bergandengan tangan di dalam berpelayanan, sehingga tidak ada timbul perbantahan, ya, tidak ada perselisihan, agar supaya di dalam berpelayanan kita dapat bergandeng tangan, saling menasihati satu dengan yang lain, dan bersukacita di dalam pelayanan. Kalau ada sesuatu pun yang terjadi di antara jemaat kita, hendaknya dengan penuh cinta kasih kita menasihati untuk saling membangun dan bukan menebar kebencian. Ini adalah tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita bangun relasi yang baik antara jemaat dan pemimpin-pemimpin gereja, ya. Kaum pelkat yang ada, mari kita membangun relasi yang baik dengan jemaat-jemaat kita yang ada, dan bertanggung jawab dalam perkataan maupun tindakan kita. Hendaklah perkataan kita, apapun yang kita katakan, dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik di dalam berpelayanan sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Pelayanan kategorial yang dikasihi oleh Tuhan, bertanggung jawab, itu adalah kunci kesuksesan kita di dalam bekerja dan dalam pelayanan. Ketika kita melayani Tuhan dan sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh kita, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin bukan berupa uang, hasil yang banyak, ya, berupa uang, penghasilan yang banyak. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, maka semua itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Ya. Mari kita dalam berpelayanan juga jangan ada kesalahpahaman antara pengurus dan jemaat, ya. Jangan ada salah paham
Jangan menciptakan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Maka tentunya seluruh jerih lelah kita tidak akan menjadi sia-sia. Saat ini kita berada di masa raya Prapaskah. Tentunya kita dituntut untuk menyangkal diri kita, merenungkan jalan derita Yesus, lalu menunjukkan sikap iman kita kepada Tuhan. Apakah iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dan mari, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita lihat, mari kita lakukan dengan hati yang penuh tanggung jawab di dalam berpelayanan. Sudahkah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sudah menerima Tuhan dan sudah menyangkal diri kita? Untuk itu, marilah kita persembahkan diri kita, bahkan diri saudara-saudara, untuk datang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan berpedoman kepada firman dan kebenaran akan sabda Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan memperlengkapi kita, memperlengkapi saudara di dalam kerja, di dalam kesibukan, di dalam berpelayanan. Tuhan akan melengkapi kita dan Tuhan akan menjaga kita dalam keluar masuk kita. Kita percaya bahwa Paulus menulis kitab Filipi ini penuh dengan kata-kata nasihat agar jangan lupa untuk selalu bersyukur dan mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan, mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Bahkan di dalam penjara pun Paulus tidak lupa untuk menasihati orang-orang yang ada di Filipi untuk tetap percaya, andalkan Tuhan di dalam kehidupan. Di dalam Filipi 2 ini, Paulus ingin mendorong dan memberikan semangat pada kita sebagai gereja untuk bersatu dan menunjukkan teladan pada Yesus Kristus dengan kepatuhan dan kerendahan hati. Paulus ingin mengajarkan untuk kita tetap pegang teguh dan mengerjakan keselamatan. Apakah kaum Pelkat ingin mendapatkan keselamatan? Tentunya, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan bertanggung jawab atas iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Saatnya kita akan bersyafaat bersama. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih jika malam hari ini kami boleh beribadah, semua atas seizin dan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sudah beribadah, membaca serta merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kami untuk tetap bertanggung jawab dalam setiap pelayanan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari kiranya Engkau menanamkan tanggung jawab itu dalam hati kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, iman percaya kami berpegang teguh hanya kepada Tuhan saja. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada pada malam hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat.
Itu semua karena anugerah Tuhan. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat kami, jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar supaya kami di dalam berpelayanan, di dalam berjemaat, Tuhan selalu memberikan kami hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh dengan kerendahan hati untuk selalu mengucap syukur bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Malam hari ini kami berdoa Tuhan buat ketua majelis kami, para presbiter yang ada. Tuhan berkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dari ketua majelis sampai dengan seluruh majelis yang ada. Tuhan berkati kami semua agar kami dimampukan dalam berpelayanan Tuhan. Kami dimampukan dalam memberitakan firman Tuhan, dan ajarkanlah kami untuk selalu bertanggung jawab dengan setiap tugas dan pekerjaan kami. Berikanlah kami saling mengasihi antara satu sama yang lain, agar supaya kami dapat bergandeng tangan dalam memajukan pelayanan kami di GPIB Immanuel. Kami berdoa juga ya Tuhan buat ke-6 Pelkat. Tuhan berkati kami semua, berkati setiap apa yang menjadi program ke-6 Pelkat. Tuhan berkati agar supaya apa yang diharapkan semua terpenuhi, teristimewa ya Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat kami di GPIB Immanuel yang sakit, yang bersuka cita. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kemampuan yang datangnya daripada Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan mau sembuhkan. Berkati setiap obat yang mereka minum, berkati dokter yang merawat, berkati semua para medis, agar supaya Tuhan jemaat-jemaat kami yang sakit dalam pengobatan, Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Biarlah para jemaat kami yang sakit hanya mengandalkan Tuhan saja di tengah-tengah kesembuhan mereka. Begitu juga Tuhan yang bersuka cita karena ketambahan usia, dalam ucapan syukur lainnya, Tuhan berikan mereka hati yang gembira, agar supaya mereka selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan mereka atas ketambahan usia dan ungkapan syukur lainnya. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, agar supaya kami jemaat GPIB Immanuel selalu hanya datang dan memohon kepada Tuhan saja sebagai juru selamat kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga ya Tuhan buat karyawan kantor yang ada. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka dalam pekerjaan. Berkati apa yang mereka kerjakan, biarlah semua itu terlaksana dengan baik. Berkati setiap keamanan, security, dan semua yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di GPIB Immanuel. Tuhan berkati kami semua, agar kami dimampukan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan kiranya memampukan kami untuk melewati semua ya Tuhan, agar supaya kami terhindar dari segala sakit penyakit. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, dan biarlah kami hanya bersandar dan hanya berdoa kepada Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami rasa aman dan damai, agar supaya kami boleh hidup di negara kami tercinta ini semua atas penyertaan Tuhan. Berkati kota kami Balikpapan Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, agar kami bisa tinggal dengan aman dan damai. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan berdoa, doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.